keadaan kami masyarakat Puncak khususnya yang sekarang merasa jadi pengangguran. Berharap harapan kami itu didengar sama pihak pemerintah provinsi, kabupaten, ya mungkin lebih atas lagi, lebih bagus. Sama presiden kita ya. Wah, kita presiden kan Prabowo. Nah, ini kita sedang berada di markas dari pengemudi atau guide wisatawan Timur Tengah di kawasan Puncak Bogor. Kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan apa sih yang sebenarnya terjadi terkait dengan aksi demonstrasi yang kemarin dan juga apa yang mereka mau sebetulnya dan apa sih inti masalahnya. Dan kita ngobrol sama teman-teman pengemudi guide wisatawan Timur Tengah di Puncak Bogor. Kang, siap. Ya, alhamdulillah. Ini kita dari Metropolitan TV nih mau ngobrol-ngobrol sama, kayaknya hujan nih. Kayak agak dalam dulu kali ya? Boleh. Silakan. Sini nih. Nah teman-teman, ini berarti markas guide dari wisatawan Timur Tengah di Puncak Bogor. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol terkait dengan kemarin kan sempat ada aksi demo nih, gitu kan. Kita mau tahu sebenarnya apa sih inti masalah dan apa sih yang dikeluhkan sama teman-teman. Kita nggak enak ngobrol dalam. Iya, lebih enak di dalam aja lah. Okay. Lebih enak di dalam kita. Silakan. Ya. Ala kadarnya kantor saya ini. Markas dari para pengemudi guide wisatawan asing di Puncak Bogor. Nah, kita ngobrol sekarang, oke? Jangan kemana-mana, tetap di Metropolitan TV. Oke, Sobat Metropolitan TV, balik lagi di segmen Ngopi, Ngobrol Padat Berisi. Nah, kali ini kita agak jauh nih main ke Puncak Kabupaten Bogor, membahas ketemu dengan komunitas taksi wisatawan. Paling kita kenal dulu ya sama bapak-bapak yang gagah nih. Kita pengen tahu tentang isu yang sedang berkembang. Satunya adalah soal kemarin ada sedikit aksi demo lah gitu antara pekerja di bidang ini. Kita mau tahu nih apa sih yang sebenarnya terjadi dan bagaimana apa yang diinginkan teman-teman di sini sama pemerintah setempat. Nah, saya mau kenalkan dulu. Sekarang saya bareng dengan Kang Pak Sobur. Ada Pak Sobur, ada Kang Sado sama Kang Dang. Oke. Terima kasih banyak nih Metropolitan sudah dijamu di ini di apa nih berarti di base camp IGP. Nah, sebelum kita sampai ke sana, mungkin saya mau tahu dulu nih sebetulnya komunitas ini tuh komunitas apa sih gitu. Kan kita dengarnya taksi Arab lah, taksi wisatawan lah. Nah, mungkin teman-teman juga pengen tahu nih sebetulnya komunitas apa sebenarnya di sini. Ya, intinya kita itu berdiri komunitas itu untuk istilahnya untuk ada wadah ya wisatawan taksi Arab ini. Karena di kita anggota kalau nggak ada wadahnya mereka itu mau kemana? Ya. Makanya kita dibentuklah wadah. Kebetulan yang namanya wadah ini kita udah ada namanya ya IGP. Ikatan Guide Puncak lah. Nah, yang kebetulan dulu kita IGP itu ada CP-nya juga. Ada CP kita terus terang. Tugasnya itu IGP itu ngapain? Ya kita istilahnya pemandu wisata. Oke, pemandu wisata yang ke puncak nih. Ke puncak. Kita istilahnya pelayanan untuk wisatawan Timur Tengah. Apa aja biasanya yang biasa diberikan kepada wisatawan? Nah, kita memperkenalkan alam kita, tempat-tempat wisatawan. Kan yang kehadiran wisatawan Timur Tengah itu hadir ke kita itu dia untuk mengenal suasana kita. Ya. Karena adem ayam lah di kita. Kalau kata Sunda mah adem ayam ya. Kita udaranya bagus, pemandangan bagus. Dan tempat wisata yang lain lah sama kita perkenalkan. Jadi kita istilahnya
bisa turun-temurun ke anggota kita ya. Tadinya anggota kita ada yang bapaknya nari, sekarang bapaknya udah tidak narik, akhirnya timbul anaknya. Dan wisatawan Timur Tengah ini membantu perekonomian di kita, Pak. Oke. Tadinya yang SDN-nya sampai SMA, kita bisa nyampe ada yang kuliah, Pak. Mantap. Dengan adanya wisatawan Timur Tengah. Sekarang jumlahnya berapa? Yang Driver. yang tergabung di driver di apa namanya taksi wisatawan ini? Jadi berapa? Taksi di kita itu istilahnya udah komunitas itu hampir berapa kan? 45 ya, lebih ya? Kalau untuk sekarang terhitung komunitas yang tergabung itu ada keseluruhan ya Puncak Bogor sama Cipanas, Jakarta, ada Bandung. Cipanas Cianjur itu ada 56 komunitas. Oh, jadi nggak cuma di sini. Iya. Oke. Nah, semua komunitas yang 56 itu menaungi beberapa anggota, beberapa supir, driver yang menjadi guide. Wisatawan. Biasanya ngapain? Nah, Biasanya ngapain tuh? Maksudnya kayak kalau kita lihat kan nganterin nih, nganter apa namanya? Nganter wisatawan ke tempat-tempat tertentu di puncak, sekaligus juga mungkin menyewakan mobil berarti kan? Iya, menyewakan mobil, kita menawarkan istilahnya mereka lah memfasilitasi mereka ya, mengarahkan mereka ke tempat-tempat wisatawan yang benar-benar pengen dikunjungi sama mereka. Jadi bukan di puncak aja yang kita giring istilahnya dibawa ke tempat wisata. Ada yang di luar puncak, kayaknya kayak Lido, rumah makan terapung, kita arahkan. Jadi istilahnya memperkenalkan lah, memperkenalkan yang ada. Tempatnya juga nggak cuma di puncak, tapi iya nggak cuma di puncak, kita memperkenalkan. Kadang ada yang Cijeruk gitu, kayak yang ke Ancol. tapi memang datangnya wisatawan rata-rata ke sini dulu. Ke sini dulu, gitu. Makanya kita diadakanlah komunitas ya, wadah kita ya. Soalnya kalau kita nggak ada wadahnya, mereka akan kemana? Sebagian dulunya apa ya? Dulunya sebagian berprofesi di apa? Mungkin ada yang supir angkot kah atau memang ada yang punya villa kah gitu? Gimana? Iya. Profesi. Nyampur. Campur. Ya. Campur ya. Mungkin ada angkot, ada ojek, ada yang sewa villa, ada yang dulu bekerja berhenti mencoba Rizky ini apa jadi guide-nya kayak gitu sih. Gitu ya. Tahun berapa sih ramainya gitu maksudnya? Ramainya kalau sepengetahuan saya, kita aja hampir berdiri antara 35 tahun di GP ada kayaknya. Oke, lama ya. 1990 berarti ya kalau itu berarti beriringan dengan masuk banyaknya wisatawan asing ke puncak. Yang saya katakan tadi, jadi wisatawan ini merasa nyaman datang ke puncak. Yeah. Tadinya yang bapaknya datang ke sini, dia ngasih kabar ke anaknya, kamu kalau mau wisata ke puncak aja, udaranya bagus, banyak tempat wisata, gitu kan? Orangnya ramah, gitu. Itu aja. Nah, belakangan teman-teman yang lagi ramai itu kan kemarin sempat ramai juga di kita tuh bahwa ada aksi, gitu kan? Ada apa ya, konflik perang tarif, gitu kan? Nah, sekarang apa ya? Kita mau ngulik soal apa sih yang terjadi gitu. Nah, mungkin bisa diceritain sama Bapak awal mula apa ya konflik apa kita mungkin teman-teman nyebutnya perang tarif gitu antara isunya sih yang berkembang adalah ada perusahaan yang menerapkan tarif tertentu yang akhirnya mengganggu tanda kutip yang sudah existing di yang ada gitu. Nah mungkin bisa diceritain sama Bapak. Ya, terima kasih Kak. Boleh saya ingin menceritakan sedikit tentang bukan persoalan terjadinya konflik ini masalah satu perusahaan yang menurunkan harga rata-rata yang biasa turun menurun terjadi sampai sekarang ini. Salah satu perusahaan itu menurunkan harga dan kami merasa dirugikan. Oke. Ya, pihak kami itu merasa dirugikan dengan adanya tarif murah itu. Jadi kami itu terbangun merasa ada yang tidak beres karena perekonomian puncak khususnya supir-supir yang ada di puncak itu keberatan dan kami harus seperti apa dengan adanya perusahaan ini. Kita semua mengadakan musyawarah agar polemik ini bisa dimusyawarahkan
ada apa namanya, ada jalan Ada keluarnya. Iya. Tadi Kakak juga singgung soal apa? Tarif murah, dia mengeluarkan, perusahaan itu mengeluarkan tarif yang dianggap lebih murah ketimbang sudah ada. Boleh tahu nggak berapa sih? Nah, ini kan kita biasa harian. Iya, harian tuh teman-teman, Nah, itu biasanya jadi berapa? ini, Biasa Itu gini, muncul, ya. Iya, gitu. nah, malah kita sebelum adanya ya perusahaan yang inisial ini, kita tarif kita itu normal, Pak. Bagus, sangat bagus. Rata-rata berapa kalau berapa? Rata-rata malah di kita ada yang sampai harian itu ada yang 600. Pendapatannya. Iya, per hari itu harian 600. Dengan adanya tarif murah yang perusahaan ini, inisial ini, dia memasang tarif itu 350.000, Pak. Itu ngerusak harga. Yang jelas itu merugikan driver-driver puncak. Selisihnya banyak nggak? Ya, Selisihnya sama yang ditawarkan mereka? selisihnya banyak sekali, Pak. Mereka oke. itu 350, andaikan kita buat setoran aja 200.000, buat bensin 100.000, 50 buat tiket, buat parkir, Oke. kita makan apa? Kalau kata orang Arab mah kita akil hawa, Pak. Apa tuh akil hawa? Kita Makan makin angin. Iya, makanya Angin. Nggak ada. benar-benar merugikan bagi kita gitu. Iya, iya. Akil hawa. Mungkin harga yang sudah ditetapkan oleh teman-teman komunitas itu sebetulnya beda nggak sih? Apa sudah ada kesepakatan nih sama teman-teman bahwa oh sakit ya gitu. Itu awalnya gimana? Sebetulnya itu dalam tarif harga kita beda jauh. Enggak, maksudnya dari yang Rekan-rekan, gitu. nggak ada kesepakatan, cuma kita tergantung mendapatkan si tamu wisatawan Oh, ini. oke. Kadang ada wisatawan Timur Tengah ini yang royalitasnya benar-benar Artinya wow lah gitu ya. Kadang kita ada yang tarif 600 harian di puncak itu. Kalau wisatawannya lebih royal, kadang 700.000 kita per hari. Artinya memang tidak ada harga harga patok lah dari Nggak ada patok. Kalau ya. ada patokan sih ada. Ada. Ini minim ya. Minim. Minimnya itu per harinya itu 500.000. 500. Nah, itu Memang minimnya. Minimnya. memang jauh banget sama yang itu jauh Yang sekali. jadi persoalan, Hmm. jadi satu perusahaan itu mengeluarkan harga di bawah 500. Iya. Karena kalau perhitungan di lapangan itu semua juga pada tahu lah berapa sewa mobil, Berapa bensin. Parkir, makan untuk bensin. Itu kan harganya kalau diperhitungkan itu 350.000 itu kita cuman dari mana keuntungan buat para supir-supir Oke. yang membawa. Artinya memang teman-teman ini menggantungkan apa ya, pendapatan harian itu memang dari usaha travel ini. Dari apa namanya, dari guide ini kan. Dari guide. Oke. Tapi sehari-hari ada yang berprofesi di bidang lain? Enggak. Kalau ini sih macam-macam. nggak semua, cuman di puncak ini mayoritas usahanya itu mungkin 80 sampai 90% itu kebanyakan menjadi guide turis Timur Tengah. Iya, Karena mungkin karena banyaknya tamu pendatang dari Timur Tengah itu, jadi kita Oke. apa namanya, ada kesempatan lah. Siap, berarti udah nemu nih bahwa teman-teman aksi demo yang kemarin terjadi itu karena salah satunya adalah ketidakpuasan antara tarif yang diterapkan oleh perusahaan itu. dengan sudah ada. Nah, ngobrol soal demo dong, kemarin gimana itu aksi itu sebetulnya sampai akhirnya gitu muncul lah gitu, baru langsung kayaknya kita harus aksi gitu. Nah itu Ya, ceritain. karena timbul demonya itu karena ada berita-berita di Mensus yang merugikan warga kita, warga Oke, puncak. salah satunya Salah satunya kita ada di Mensos, ada timbul geng puncak sebabkan kecelakaan maut. mungkin di ini apa, siapa yang ini? Nih, ini buktinya ini. Yang memicu warga puncak, istilahnya memicu panas. Ini, ada buktinya kita. Itu dia akun mengeluarkan Instagram Mensos dari dia. perusahaan. Perusahaan. Oke, isinya adalah perusahaan inisial itu. Dia ini tulisannya bunyinya geng sebabkan puncak. kecelakaan maut. Nah, Ini apa hubungannya sama nah sama di teman-teman? situ makanya bikin warga puncak itu geram. Kayak di sini ada lagi nih. Jangan ke puncak, banyak geng. Oh, Kalau di Bali aman, di puncak katanya nggak aman. Nah, ini salah satunya yang bikin Itu kita adalah- geram. itu adalah akun dari Perusahaan. Nah, perusahaan. Terus ini ada lagi nih. Yang Apa ini. Pak, Kita tunggu. tolong dibaca. oke. Jadi memang ya kita Nah, sebut inilah yang ada- memicu warga sedikit puncak ya. ada sedikit provokasi Aksi lah gitu. demo, ada provokasi gitu. Oke, sampai akhirnya apa yang terjadi waktu itu? Nah, pas kejadian
demo itu sebenarnya kita itu merasa harus seperti apa dan harus ambil tindakan apa. Oke. Maka dengan rekan-rekan kami bermusyawarah, kami ingin menunjukkan keluh kesah kami Ya. sebagai supir Driver. Guide ini, ingin menyampaikan kepada pemerintah Kabupaten Bogor maupun Provinsi. ingin menyampaikan bahwa kami ini sekarang merasa dirugikan. Kami harus seperti apa, minta bimbingan ataupun arahan dari pemerintah setempat untuk menengahi lah mungkin ya, menengahi polemik ini jangan sampai kami dirugikan. Itu Dan intinya. sebenarnya aksi demo itu tidak di apa namanya, tidak direncanakan. Spontan lah. aja. Spontan. Hmm. Spontan dari anak-anak karena mereka merasa Dirugikan. kita itu dirugikan. Dirugikan. Udah berapa Dirugikan. lama berarti apa ya? Udah berapa lama bibit-bibit konflik ini sebetulnya dirasakan oleh teman-teman sendiri? Nah, kalau yang paling mencuat sekarang itu Baru 3 minggu ya? dari 3 minggu. Satu bulanan ya? Satu Setelah bulan puasa berarti. Iya, ya? satu bulan lah. Semenjak ada postingan itu aja. Ya, ada Nah, setelah itu ada perubahan nggak sama omset dari komunitas sendiri? Nah, di situ makanya Kerasa. kita kerasa banget dampaknya. Oke. Biasanya kita kalau habis lebaran itu kita kalau kata Sunda mah kita ada panennya, Pak. Cuy lah ya. Coyah lah pokoknya. Kita istirahat sebulan aja bisa keganti dengan Satu kali. 1 minggu kerja. Oke. Nah, kemarin kita habis lebaran itu nggak menikmati. Berapa kehilangan macam-macam kan maksudnya Kang Sado sama berapa kira-kira kehilangan waktu itu setelah isu ini mencuat sampai akhirnya kesal dan Kesannya. Demo. Kalau saya pribadi apa ya, Ya. yang saya rasain itu dari bulan puasa memang udah ada tamu yang mengirimkan tiket, katanya dari pihak Saudi itu mau datang ke Indonesia, mau berwisata di puncak. Pas hari H-nya mereka itu membatalkan dengan alasan telah mendapatkan supir baru Dan tarif murah. dengan tarif murah, Oke. dibatalkan. Dan tidak sedikit, malah pas waktu itu nomor handphone saya pun langsung diblokir sama pihak orang Saudi. alasannya? Alasannya mereka mendapatkan supir Iya, oke. Lebih murah daripada kita. Dan biasanya sesudah lebaran itu ya minimal kita itu pekerjaan itu ada lah, tamu ada. Untuk sekarang itu yang saya rasain, saya jujur pribadi saya sendiri dari mulai lebaran sampai dengan sekarang saya belum pernah narik. Belum pernah narik. Dampaknya besar sekali, Pak. Itu hampir berarti semua orang di komunitas merasakan hal yang sama. Nah, gitu. sama. Kata saya tadi dibilang kita udah lebaran itu seminggu narik bisa ngeganti sebulan yang kita nggak narik kemarin-kemarin tahun kemarin. Sekarang kita benar-benar merasakan dampak. Wah, Ya, luar ya, biasa ya, dampaknya. ya. Maksudnya ya saatnya yang kita boleh ambil kesimpulan ada harga yang itu. Tapi oke. Setelah konflik lah gitu, pernah ada apa ya? Pernah ada komunikasi nggak sih dengan perusahaan yang ya sekarang jadi Dari bersaing? awal kejadian itu kan hari Minggu Pak ya. Hari Minggu ya. Dari awal kejadian hari Minggu itu. Minggu kapan? Hari Minggu. Tanggal berapa? Pokoknya 3 minggu ya. 2 minggu lah. 2 minggu ya? 2 minggu dari kemarin. Bulan Mei lah ya. Masih bulan Mei. Masih bulan. Nah, kami semua mengadakan apa ya namanya mungkin musyawarah. Musyawarah lah ya, sama. Musyawarah tanda tangan. Kita itu pengen ada duduk bareng sebenarnya, Oke, mencari solusi dengan pihak perusahaan tersebut. Dan dari situ tidak ada tanggapan, malah mereka dari pihak perusahaan itu mengejek-ngejek kayak apa ya namanya, malah tidak dianggap lah. Keluhan kami itu tidak dianggap. Nah dari situ hari berganti hari, dari situlah munculnya kita harus seperti apa, harus bagaimana. Makanya terjadilah demo yang Spontan ya, spontan. pada hari Tapi itu. spontan kita mengadakan demo itu karena adanya yang saya ceritakan tadi, ada postingan-postingan yang merugikan kita gitu Pak maksudnya. Ya memang agak Kesalahan begitu ya. Iya. Kesalahan dari situ. Puncak kekesalan dari setelah perang tarif, kemudian juga setelah komunikasi yang dibangun juga tidak direspon, gitu kan. Akhirnya omset teman-teman juga akhirnya jadi drop, akhirnya
Nah, Oke. Iya, terus kena dampaknya bukan kita juga driver. Kan di sini tuh ada Oh ya. kayak ada yang tukang masak, KRT lah. ada yang tukang ojek. Villa mungkin. Iya, pila. Kadang bapaknya narik, Narik ibunya apa? masak. Oh, Nah, iya. kita kan Antar. berjalan. Tapi dengan adanya begini, istilahnya kita udah benar-benar hancur gitu. Nah, setelah aksi ada nggak upaya dari teman-teman untuk curhat lah ya, mungkin ke Bupati Bogor gitu atau ke Gubernur Jawa Barat terkait masalah ini, sudah pernah dilakukan atau mungkin sudah ada upaya nih, mau lapor siapa, apa yang harus diceritakan? Kalau untuk melapor sih kita memang tidak tahu, cuman kami harapan kami itu didengar sama pihak pemerintah Provinsi. provinsi, kabupaten, ya mungkin lebih atas lagi, lebih bagus. Sama presiden kita ya. Ya. Sama, kita presidennya kan Prabowo. Gubernur pada dimulai ke puncak, apakah itu sempat ketemu nggak waktu itu? Nah, ada kita bukan mencegah ya, sebenarnya kita itu Hanya pengen gitu, menyampaikan sama- aspirasi Ayo, gitu. Inspirasi. Apa? Nah, saya pribadi waktu itu kebetulan posisi lagi ada di pinggir jalan, Nah. ada rombongan dari Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi melewati, dan kami mengeluhkan aspirasi kami, keadaan kami masyarakat Puncak khususnya yang sekarang merasa jadi pengangguran, dirugikan, dan merasa kita itu di sini yang tadinya punya pekerjaan sekarang tidak bekerja karena perusahaan tersebut. Nah, kami emang meminta solusinya harus seperti apa, dan jawabannya memang ada sih ajuan-ajuan dari anak-anak, rekan-rekan kita semua khusus yang tergabung Di komunitas. banyak di yang komunitas itu. wisata puncak. Kurang lebih itu kalau dari itu 2.500 anggota itu semuanya. Kalau Semuanya. disatuin, Waktu itu gimana reaksi dari Pak Gubernur sendiri? reaksi Pak Seingetan Gubernur, Akang. ada tanggapan baik. Tanggapannya memang kata beliau, ya kita lihat dulu legalitasnya, kita cek dulu kesalahannya, dan memang kalau pihak mereka telah membuat ya tidak nyaman, tidak aman, ya kita cek dulu, tidak sembarangan karena ada badan hukumnya juga. Waktu itu juga mungkin ada Pak Bupati Rudi Susmanto dan juga Wakil Bupati Jarwo Ade waktu itu kesini. Sempat nggak disampaikan juga? Enggak. Nggak sempat ketemu ya? Pak Bupati belum pernah ketemu langsung. Nah, ada rencana nggak untuk menyampaikan aspirasi ini ke Bupati sendiri? Ya Kalau rencana mah ada. Maksudnya mau apa ya? Mau audiensi kah atau bersurat, Pak datang dong nih, lihat kondisi di puncak gitu. Ada seperti itu nggak? Sebetulnya ada rencana mah, cuman kan sekarang pihak kepemerintahan pasti tahu dong. Harusnya tahu lah ya, harusnya tahu lah. Di Mensos tahu sekarang kan lagi booming Apalagi ini puncak kan, Iya, puncak apalagi mah. puncak yang selalu disorot, Pak. Ya enggak? Jadi kita menambahkan, Pak. Jadi kadang kita itu dalam segi Timur Tengah, kita jangan dilihat dari negatifnya aja, Pak. Oke, ini karena kebanyakan ternyata teman-teman juga boleh di ini wisatawan ini di puncak didominasi apa hampir semua ya, berarti hampir semua dari Timur Tengah. Timur Tengah. Itu yang selama ini jadi tamu dari. Iya, dan positifnya banyak banget, Pak, itu orang Timur Tengah itu. Sampai masjid-masjid yang di kita, tempat sarana ibadah. Dia yang mau bikin. Kayak saya kemarin tuh, kebetulan saya punya bos juga. Kemarin saya habis hampir 2 M saya bikin masjid. Tuh di sini letaknya ada, di sini di bawah gitu. Jadi pengen dilihat lah dari segi positifnya lah tentang Timur Tengah lah. Oke, artinya memang wisatawan asing juga tidak selalu berdampak buruk untuk Nah, itu dan intinya. dirasakan oleh teman-teman bahwa menjadi guide mereka itu ternyata mendatangkan pendapatan. Cuma hari ini mungkin terganggu dengan perusahaan. Nah, mungkin terakhir kali ya, harapan dari teman-teman setelah aksi, kemudian juga ada upaya ke pemerintahan. Mungkin apa yang diharapkan dan ingin tujuan aksi kemarin itu apa yang ingin dicapai? Jadi harapan saya itu pengen kita itu istilahnya diperhatikan sama aparatur pemerintahan. Biar kita sinergi lah, ya nggak? Kayak kita apalagi Pak Prabowo, presiden kita, terus provinsi adanya Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing katanya ya rame-rame kan di Mensos ya.
mungkin ada Rudi Susmanto sebagai bupati. Tolong kami sebagai warga Puncak atau driver, mewakili driver Timur Tengah, bukan warga Puncak aja, semua driver Timur Tengah, tolong minta diperhatikan. Karena kan udah booming ini di masa sih nggak melihat gitu. Itu intinya kita pengen sinergi lah, pengen diperhatikan lah sama kepemerintahan kita. Ya Kang Sado ya. Kang Sado mungkin bisa nambahin. Kang Sado bisa menambahkan silakan. Ya untuk saya pribadi keluhannya untuk kepada pemerintahan setempat dari bupati sampai gubernur mungkin sampai presiden Ya. juga, kami menginginkan sebagai pribumi, sebagai Driver Arab driver Arab yang ada di Puncak dan Jabodetabek lah, ya semua ya. Jabodetabek menginginkan keadaan ini cepat pulih Dan ada solusinya gitu ya solusi intinya. yang terbaik agar kami bisa bekerja lagi seperti biasa dan tidak dirugikan oleh pihak manapun, apalagi dengan salah satu perusahaan yang pengelolanya semua itu dari luar Indonesia. WNA lah. Dari Ya. Kanada. Ya. Nah, kami memohon agar secepatnya polemik ini cepat teratasi agar kami bisa menghidupi keluarga Ya, lagi. Kan kita istilahnya perlu bapak ya. Nah, perlu bapak ya. Menafkahi keluarga. Perlu payung hukum lah. Karena kami penghasilan dari situ, Pak. Siap. Penghasilan kami itu dari gayet supir Timur Tengah ini. Itu. Jadi, Kang Dah mungkin nambahin terakhir. Mungkin keluh kesah kami pemerintah mendengar Ya. segala turun tangan mengatasi masalah ini agar tidak berlarut-larut terus kami berkonflik, dan kami ingin bekerja secara normal kembali Ya. dengan nyaman, tenang, agar kita bisa menghidupi keluarga kami. Gitu aja. Oke, iya memang seru sih kalau ngomongin Puncak, emang nggak akan pernah ada habisnya ya. Iya betul. Artinya kemarin baru ada pembongkaran segala macam sekarang. Aduh. Rame Nah, banget. hari ini kita sudah sudah dapetin insight lah teman-teman sobat Metro semua bahwa aksi yang aksi kemarin dari teman-teman taksi Arab ya mungkin sebutnya gitu ya. Memang ada ada penyebabnya gitu, bahwa persaingan harga yang kurang sehat, kemudian juga akhirnya juga berdampak pada pendapatan Bapak juga akhirnya turun drastis. Nah, mudah-mudahan nih Kang Rudi Susmanto, kemudian juga Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat mendengarkan keluh kesah dari Bapak semua, dan kita juga berharap masalah ini bisa segera teratasi dan ada solusi terbaik lah buat teman-teman semua di sini. Jadi nggak cuma Puncak yang makmur, tapi juga orang-orang juga makmur gitu ya. Iya. Oke. Sobat Metropolitan TV, alhamdulillah kita sudah selesai ngobrol dengan teman-teman dari Taksi Arab. Mudah-mudahan ada solusi dan juga ada apa yang diinginkan itu bisa tercapai lah. Oke, saya Rian. Nanti balik lagi di segmen Ngopi Metropolitan TV. Sampai jumpa. Dah.